Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bedah satu buku yang, premisnya itu langsung menohok. Judulnya The Habit of Critical Thinking, Powerful Routines to Change Your Mind and Sharpen Your Thinking dari Thinknetic. Idenya tuh gini, sekolah ngajarin kita apa yang harus dipikirin, fakta, tanggal, rumus. Tapi, jarang banget ngajarin kita cara berpikir yang efektif. Jadi buku ini tuh ibaratnya nawarin pembaruan sistem operasi. Tapi bukan buat gawai Anda, melainkan buat otak kita. Betul sekali. Dan pembaruan ini jujur sangat dibutuhkan ya di dunia yang serba penuh informasi kayak sekarang. Nah, buat Anda yang lagi dengerin, misi kita hari ini bukan sekedar ngasih rangkuman. Kita akan bedah dan ekstrak 7 kebiasaan paling inti yang diusulkan oleh Thinknetic. Tujuannya simpel sih, biar setelah ini Anda nggak cuma tahu, tapi juga terinspirasi buat langsung nyoba 1 atau 2 kebiasaan ini. Kita pengen mengubah berpikir kritis dari sesuatu yang rasanya kayak PR, jadi sebuah kebiasaan otomatis. Persis. Buku ini bahkan mulainya pakai pertanyaan yang cukup menusuk ya. Coba deh Anda lengkapi kalimat ini. Andai saja saya punya waktu, saya akan. Nah, gimana kalau waktu itu sebenarnya bisa diciptakan? Hanya dengan berpikir lebih jernih dan efisien. Oke, mari kita mulai bedah dari kebiasaan yang paling dasar. Kebiasaan pertama, membaca secara luas dan setiap hari. Mungkin kedengeran, ya klise ya, semua orang tahu membaca itu baik. Tapi, apa sih yang bikin ini begitu fundamental menurut Thinknetic? Karena membaca itu bukan cuma ngumpulin informasi, ini tuh latihan dasar buat pikiran. Yang menarik di sini, buku ini membahas konsep Matthew Effect. Istilahnya diambil dari kutipan di Alkitab yang intinya, siapapun yang punya akan diberi lebih banyak. Dalam konteks pengetahuan, ini relevan banget. Semakin banyak Anda tahu, semakin gampang Anda belajar hal baru. Otak Anda jadi punya lebih banyak kaitan gitu loh, buat nyantolin informasi baru. Jadi, baca satu buku hari ini, itu bisa bikin buku berikutnya jadi 10% lebih gampang dipahami. Oke. Jadi kayak efek bola salju ya. Pengetahuan yang udah ada jadi fondasi yang bikin kita lebih cepat ngebangun pengetahuan baru. Tapi kan seringnya orang bingung, harus baca buku apa? Buku yang berat atau yang ringan aja cukup? Nah, buku ini menekankan mulailah dari apapun yang Anda nikmati. Nggak ada gunanya maksa diri baca buku filsafat tebel-tebel kalau itu malah bikin Anda jadi benci baca. Fiksi, menurut Thinknetic, sama berharganya loh. Fiksi itu melatih empati, Anda seolah-olah masuk ke pikiran karakter lain. Non-fiksi ngebangun basis pengetahuan Anda. Tips praktisnya. Biar konsisten, coba deh gabung klub buku. Jadi ada accountability-nya. Dan untuk efisiensi, manfaatin audiobook. Anda bisa membaca sambil nyetir, olahraga, atau ya cuci piring. Ini ngubah waktu kosong jadi waktu belajar. Oke, jadi setelah kita menyerap banyak info dari bacaan, tantangan berikutnya kan gimana memprosesnya ya, biar nggak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, disitulah kebiasaan kedua ini masuk. Dan ini yang jujur sering saya pribadi lewatkan, menuliskannya. Ada kutipan bagus dari Ray Bradbury yang dikutip buku ini, tulislah setiap hari dalam hidup Anda. Bacalah dengan saksama, lalu lihat apa yang terjadi. Dan yang menarik dari proses nulis itu, tulisan tuh jadi cermin yang jujur banget. Saat ide masih di kepala, semuanya kan terasa brilian, jelas. Tapi pas Anda paksa buat menuliskannya dalam kalimat utuh, disitulah Anda sadar, tunggu dulu, argumen gue di bagian ini kok lemah ya? Atau, sebenarnya tadi maksud saya apa ya? Menulis itu maksa kita misahin apa yang benar-benar kita tahu dari apa yang kita pikir kita tahu. Jujur saya sering banget ngerasa terintimidasi sama halaman kosong. Rasanya kayak harus nulis esai. Ada cara nggak sih buat mulai yang nggak semenakutkan itu? Tentu, buku ini nyaranin beberapa trik. Salah satunya, pakai jurnal 5 tahun. Jurnal ini cuma nyediain beberapa baris buat tiap hari. Ruang yang terbatas itu justru ngilangin tekanan. Anda cuma perlu nulis 1-2 kalimat kunci tentang hari itu. Atau, coba jurnal dengan tujuan spesifik. Jurnal rasa syukur, jurnal kesehatan, ini ngasih arah. Ada juga satu latihan unik yang disaranin Thinknetic. Coba tulis panduan cara kerja tentang diri Anda, seolah Anda ini mesin atau aplikasi. Bisa juga tentang hewan peliharaan Anda atau hoki Anda. Ini cara yang asik buat melatih menuangkan pikiran secara terstruktur. Dari memproses ide, kita pindah ke cara kita ngejar target. Kebiasaan ketiga ini membangun sistem, bukan sekedar tujuan. Wah, ini kena banget buat saya. Saya sering pasang target besar, misalnya selesaikan proyek X bulan ini. Tapi ujungnya malah panik di minggu terakhir. Rasanya kayak natap puncak gunung yang jauh banget. Apa buku ini nawarin cara yang lebih baik untuk mendaki? Tentu. Dan rasa panik yang Anda rasain itu gejalanya. Buku ini mengutip penulis James Clear bilang gini, Anda tidak naik ke level tujuan Anda jatuh ke level sistem Anda. Mari kita bedah bedanya. Tujuan itu hasil akhir yang Anda mau. Misalnya, lari maraton. Sistem itu proses harian yang ngebawa Anda ke sana. Misalnya, rutinitas lari 30 menit tiap pagi. Nggak peduli hujan atau panas. Jadi fokusnya bukan di garis finish, tapi di langkah pertama yang kita ambil setiap pagi itu ya. Tepat, fokus ke sistem. Itu ngasih Anda kemenangan kecil setiap hari. Tiap kali Anda berhasil lari sesuai jadwal, otak Anda dapat hadiah kecil. Ini ngebangun momentum. Sebaliknya, kalau cuma fokus ke tujuan, ya cuma ada satu kesempatan buat merasa berhasil. Dan coba bayangin, kalau maratonnya dibatalin karena cuaca buruk. Orang yang fokus ke tujuan bakal ngerasa gagal total. Tapi orang yang fokus ke sistem, dia nggak kehilangan apa-apa. Dia tetap punya kebiasaan lari yang sehat dan berharga. Sistem itu jauh lebih berkelanjutan. Oke, jadi kita punya input dari membaca, diolah lewat tulisan, dan dijalankan dengan sistem. Tapi sistem terbaik pun bisa jadi kaku kalau kita nggak pernah evaluasi.
Nah, ini membawa kita ke kebiasaan keempat, memeriksa ulang dan mempertanyakan diri sendiri. Ini kedengarannya kayak resep buat jadi orang yang nggak pede ya. Nah, disinilah bedanya. Ini bukan tentang meragukan diri sendiri secara negatif, tapi lebih ke quality control buat pemikiran kita. Tujuannya buat ngurangin penyesalan. Bayangin Anda mau ambil keputusan besar. Kebiasaan ini tuh kayak ngasih kesempatan buat lihat beberapa kehidupan paralel sebelum milih. Untuk melakukan ini, buku The Habit of Critical Thinking nyaranin alat yang kuat banget. 6 topi berpikir dari De Bono. Saya pernah dengar ini. Idenya kita memakai topi yang beda-beda buat lihat masalah dari sudut pandang yang beda, kan? Betul, Anda bisa lakukan ini secara mental. Pakai topi putih, fokus cuma ke data dan fakta objektif. Apa yang kita tahu. Terus pakai topi merah. Sekarang giliran emosi dan intuisi. Apa kata hati saya? Lalu, pakai topi hitam. Nah, ini waktunya jadi pesimis. Apa aja risiko terburuknya? Apa yang bisa salah? Ini topi favoritnya semua orang di ruang rapat ya. Yang selalu bilang, ini nggak akan berhasil karena... Betul. Si advokat iblis profesional. Tapi perannya penting banget. Asal diimbangi sama topi lainnya. Terutama topi kuning yang optimis. Apa aja keuntungannya? Apa skenario terbaiknya? Lalu topi hijau buat kreativitas. Ada cara lain nggak yang belum kepikiran? Dan terakhir, topi biru sebagai sang manajer yang ngatur prosesnya dan bikin kesimpulan. Dengan sengaja ganti topi, Anda maksa diri keluar dari cara berpikir default Anda. Oke, jadi 4 kebiasaan pertama ini lebih fokus ke internal ya. Cara kita nyerap, proses, dan nyusun pikiran. Tapi kan berpikir kritis nggak terjadi di ruang hampa. Disinilah 3 kebiasaan terakhir masuk, yang lebih ke interaksi. Kebiasaan kelima adalah mencari percakapan yang baik. Ini krusial. Kutipan dari Eleanor Roosevelt di buku ini ngerangkumnya dengan sempurna. Pikiran hebat membahas ide, pikiran rata-rata membahas peristiwa, pikiran kecil membahas orang. Percakapan yang baik itu, gym buat otak kita. Disitulah kita melatih kemampuan mendengar, berargumen, dan berempati. Buku ini bahkan nyinggung Bechdel-Wallace Test, sebuah tes sederhana buat film. Apakah ada adegan di mana 2 karakter wanita ngobrolin sesuatu selain tentang pria? Dan ternyata banyak banget film yang nggak lolos. Wow, itu nunjukin betapa gampangnya percakapan kita, bahkan yang fiksi sekalipun ya, kegelincir ke hal-hal dangkal atau gosip. Tepat. Jadi, tips praktis dari Thinknetic adalah ciptakan ruang untuk percakapan berkualitas. Bisa sesederhana, sarapan bareng keluarga tanpa ada yang pegang gawai. Atau jalan kaki 15 menit sama rekan kerja pas makan siang, bukan cuma makan di meja masing-masing. Perluas juga lingkaran Anda. Ngobrol sama orang dari generasi atau latar belakang yang beda. Dan kadang, cukup lepas earphone Anda di ruang publik. Siapa tahu ada interaksi menarik yang mungkin Anda lewatkan. Percakapan yang baik bisa ngebuka kita ke ide-ide baru. Tapi apa yang terjadi pas ide baru itu kuat banget sampai menggoyahkan keyakinan kita? Nah, ini ujian sesungguhnya. Dan jadi inti dari kebiasaan ke-6, mengubah pendapat Anda bila diperlukan. Ini sulit sekali. Ego kita pasti nolak. Sangat sulit. George Bernard Shaw bilang, kemajuan tidak mungkin tanpa perubahan, dan mereka yang tidak bisa mengubah pikiran mereka tidak bisa mengubah apapun. Masyarakat sering salah kaprah. Nganggap orang yang konsisten sama pendapatnya itu kuat, dan yang berubah pikiran itu pelin-pelan. Padahal, buat pemikir kritis, kemampuan buat ubah pikiran pas ketemu bukti yang lebih baik, itu tanda kekuatan intelektual, bukan kelemahan. Saya jadi ingat dulu waktu kuliah, saya yakin banget sama satu teori ekonomi. Saya bela habis-habisan di tiap diskusi. Sampai suatu hari seorang dosen ngasih data yang benar-benar ngeruntuhin argumen saya. Rasanya malu banget waktu itu. Tapi sekarang saya sadar, momen itulah yang bikin saya benar-benar belajar. Gimana caranya biar proses ini nggak terlalu nyakitin ego. Buku ini nawarin beberapa trik psikologis. Pertama, coba pisahin identitas Anda dari pendapat Anda. Jangan mikir, ini adalah keputusan saya. Tapi, ini adalah sebuah keputusan yang lagi dievaluasi. Ini ngurangin keterikatan ego. Kedua, bayangin Anda lagi nasihatin teman baik Anda yang ada di posisi yang sama. Apa yang akan Anda saranin ke dia? Kita cenderung lebih objektif pas lihat masalah orang lain kan? Dan terakhir, berpikirlah kayak ilmuwan. Buat ilmuwan, ngubah hipotesis berdasarkan bukti baru, itu bukan kegagalan, itu adalah, ya, metode ilmiah. Mengubah pikiran menuntut kita untuk benar-benar mendengarkan. Dan itu jembatan yang sempurna menuju kebiasaan kita yang terakhir, yang ke-7 dan mungkin yang paling kuat, menghindari kesimpulan yang terburu-buru. Di sini, buku The Habit of Critical Thinking nge-share anekdot yang luar biasa tentang Nelson Mandela. Waktu ditanya gimana caranya beliau jadi pemimpin yang begitu hebat dan dihormati, beliau jawab, karena saya belajar untuk berbicara paling akhir. Ini bukan cuma soal sopan santun loh, ini sebuah strategi berpikir yang jenius. Tunggu, jadi maksudnya dia membiarkan semua orang di ruangan ngomong dulu sebelum dia nyampein pendapatnya? Persis. Dengan ngelakuin itu, dia dapat 2 keuntungan besar. Pertama, dia ngumpulin informasi yang paling murni dan gak bias. Orang lain bakal ngomong lebih jujur karena mereka belum tahu posisi pemimpin mereka. Mereka nggak nyoba buat nyenengin bos. Kedua, dengan dengerin semua orang, dia bikin mereka merasa dihargai dan jadi bagian dari proses. Ini penting banget buat ngebangun konsensus. Dia masuk ke diskusi bukan untuk menang, tapi untuk nemuin solusi terbaik bareng-bareng. Itu kuat banget sih. Jadi tips praktisnya buat kita adalah, dalam rapat atau diskusi keluarga, coba tahan diri. Dengerin dulu, kumpulin semua potongan puzzle, baru bicara. Bener. Latih diri untuk mengidentifikasi jawaban yang paling jelas atau populer,
Terus tantang dengan pertanyaan, mengapa? Apakah ini jawaban terbaik atau cuma yang paling gampang? Dan dalam situasi penting kayak wawancara kerja, siapkan pertanyaan yang dirancang buat ngumpulin bukti nyata tentang budaya perusahaan. Jangan cuma ngandelin firasat atau kesan pertama. Jadi, kalau kita lihat lagi, ketujuh kebiasaan ini, membaca, menulis, bangun sistem, mempertanyakan diri, bercakap-cakap, berani berubah, dan gak terburu-buru, semuanya saling nyambung ya. Ini bukan sekedar daftar tips, tapi sebuah filosofi buat mengoperasikan pikiran kita. Ini benar-benar soal ganti autopilot mental kita yang lama dengan yang baru. Tepat sekali. Dan ini penting buat Anda ingat. Kebiasaan-kebiasaan ini bukan tugas tambahan yang membebani jadwal Anda. Ini adalah investasi. Dengan melatih pikiran buat kerja lebih tajam, seperti yang disiratin di awal buku, Anda sebenarnya lagi menciptakan waktu. Waktu yang tadinya habis buat stres karena keputusan buruk atau buat debat kusir, sekarang bisa dipakai buat hal-hal yang benar-benar penting buat Anda. Anda beroperasi dengan sistem operasi mental yang udah di-upgrade. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran terakhir untuk direnungkan, yang terinspirasi langsung dari buku ini. Buku The Habit of Critical Thinking karya ThinkNetic ini pada dasarnya bilang kalau hidup Anda itu sebuah eksperimen besar. Kalau kita anggap 7 kebiasaan ini sebagai metode ilmiah Anda, pertanyaannya adalah, satu eksperimen kecil apa yang akan Anda lakukan pada proses pengambilan keputusan Anda sendiri mulai besok?